Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan pembagian rasio keuntungan dari proyek usaha bersama yang kita rintis. Jadi, oke teman-teman, kita harus menyelesaikan pembagian rasio keuntungan ini supaya jelas sejak awal. Kalau aku lihat sih, pembagian modal dari kita sudah cukup berbeda. Aku memasukkan 50% dari total modal usaha. Jadi wajar kalau porsi keuntungan lebih besar. Iya Kiki, modalmu memang paling besar. Tapi jangan lupa juga, aku yang handle marketing dan pemasaran. Kalau nggak ada aku, siapa yang bakal mendatangkan pelanggan? Bukan cuma soal modal, kontribusi kerja juga harus dihitung-hitung. Bener tuh, Dimas ada poinnya. Tapi jangan lupa, aku yang tangani semua personal, dari produksi, memastikan barang siap, sampai distribusi ke pelanggan. Itu semua aku yang urus. Kalau aku nggak ada bisnis juga, nggak jalan. Aku setuju sih. Semua punya kontribusi penting. Tapi begini deh, gimana kalau pembagiannya kita dasarkan 70% pada kontribusi modal dan 30% pada kerja. Jadi karena aku modalnya paling besar, keuntunganku otomatis dominan dong. Hmm, nggak, jangan cuma dihitung modalnya doang dong. Kalau gitu, aku sama Ardi bakal kecil banget dapatnya. Kita yang kerja, kamu yang untung besar, ya nggak adil dong. Betul tuh, jangan cuma fokus di modal. Kalau begitu kita yang kerja lebih dong. Dapat sisa kecil nggak bisa, Ki. Hmm, kalau gitu ide kalian apa? Mungkin gini aja deh Ki, kita hitung dari kontribusi modal, kerja marketing, dan operasional. Nah kalau dari aku nih, aku usul modal 50%. Nah sisanya tuh masing-masing tuh kerja tuh 25% untuk marketing dan operasionalnya gitu Ki. Tunggu dulu. Kalau begitu, marketing masih lebih diuntungkan. Padahal aku di operasional juga pegang risiko yang sangat besar. Kalau barang nggak sampai atau kualitas jelek, kan bisnis kita hancur. Modal besar memang penting, tapi eksekusi lebih krusial. Aku ngerti kekhawatiran kalian. Oke, gimana kalau pembagiannya jadi gini? 50% untuk modal, 30% untuk marketing, dan 20% untuk operasional. Itu masih lebih realistis kan? Tapi Ki, marketing tuh bukan cuma soal jualan loh. Aku juga handle hubungan sama mitra dan kliennya itu. Kalau aku berhenti, kita bisa kehilangan pelanggan juga. Operasional penting, tapi marketing itu jantungnya usaha gitu loh. Dimas ada poin, tapi rasio 20% buat operasional nggak bisa diterima. Aku yang bawa barang sampai ke tangan pelanggan, kalau kualitas atau pengirimannya ada masalah, kita nggak punya nama baik dong. Oke, oke. Kalau begini, ini proposal terakhir. Kita pakai rasio 50%, modal, 25% marketing, 25% operasional. Kalau kita bertiga sepakat, aku rasa ini titik tengah yang cukup adil. Ya udah deh Ki, tapi aku punya usul tambahan deh. Gimana kalau nanti setiap tahun kita review pembagian ini? Kalau kontribusiku apa kontribusinya si Ardi nih bertambah besar, kita harus renegosiasi deal deh. Gimana? Aku juga setuju kalau pembagian ini fleksibel dan bisa dievaluasi, aku sih nggak masalah. Aku hanya ingin kontribusi kerja dihargai secara adil. Oke. Jadi keputusan akhirnya 50% modal, 25% marketing, dan 25% operasional. Lalu kita review setiap tahun berdasarkan kondisi baru. Deal nggak? Gas deh, deal, deal. Oke, oke. Oke, bagus. Kalau begitu, kita bisa langsung mulai fokus ke pengembangan bisnis ya, tanpa ada keraguan soal keuntungan. Baik, Ki. Tapi kalau nanti marketing dan operasional lebih sulit dari dugaan, siap-siap modal kamu ya yang berkurang porsinya. Kita lihat nanti. Tapi kalau operasional dan marketing tambah untung, aku nggak akan keberatan kok. Yang penting sekarang kita jalankan dulu bisnis ini. Sekian dari kelompok 3 yang sudah
mendiskusikan tentang bisnis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.